Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rafliansyah Imran, mahasiswa semester 2 dari program studi Sistem Informasi, jurusan Teknologi Informatika di Politeknik Nusa Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan implementasi perintah-perintah dasar SQL yang merujuk pada standar pembelajaran W3 School. Kita akan mulai dari perintah select hingga union. Demonstrasi ini dilakukan menggunakan command line interface dengan sistem manajemen basis data MariaDB yang berjalan di atas XAMPP. Mari kita mulai demonstrasinya ya. Langkah pertama, kita akan masuk ke dalam MariaDB monitor sebagai root. Lalu kita akan menggunakan show database. Yang perintah ini adalah untuk menampilkan database apa saja yang ada dalam MySQL kita saat ini. Kita akan menggunakan database test baris datar 1 untuk video kali ini ya. Kita pakai use test 1. Nah, databasenya telah terpakai. Lalu kita akan menggunakan show tables. Yang perintah ini berfungsi untuk menampilkan tabel apa saja yang ada dalam database tersebut. Di sini kita memiliki dua tabel, yaitu customers dan produk. Selanjutnya, untuk perintah berikutnya kita akan menggunakan select. Perintah SQL ini yang paling mendasar adalah select, yang digunakan untuk mengambil data dari tabel. Sebagai contoh, kita akan menampilkan seluruh data dari tabel pelanggan atau customers. Kita select bintang from customers. Ya. Titik koma. Nah, data auto record yang ada dalam tabel customers ini telah ditampilkan. Di sini ada Rafli, Rahma, Ahmad, Alan, dan lain-lain ya. Terkadang sebuah kolom memiliki nilai yang berulang. Jika kita hanya ingin melihat nilai-nilai yang unik tanpa duplikasi, kita dapat menggunakan select dinch. Di sini kita akan melihat daftar nama kota tempat pelanggan tinggal. Kita select distinct, lalu kita citinya atau kotanya. Lalu from customers. Oke. Nah, di sini kota tempat pelanggan kita tinggal ini adalah Tabut dan Tahuna. Hanya dua itu. Tidak ada duplikat atau apa-apanya ya. Untuk perintah selanjutnya adalah where. Where ini berguna untuk menyaring data yang ditampilkan berdasarkan kriteria tertentu. Kita akan menggunakan klausa where ini, misalnya menampilkan data pelanggan yang bernomisili di kota Tahuna. Kita select bintang from customers. Teman-teman bisa lanjut aja sih, tapi untuk lebih rapinya bisa kita langsung enter saja. Nah, kita where atau di mana letaknya sit, lalu ambil city-nya, city dengan Tahuna. Lalu kita enter, dan perintah ini hanya akan menampilkan daftar pelanggan yang hanya memiliki ciri yang kotanya Tahuna. Klausa where ini dapat dipadukan dengan operator logika lain. Sebagai contoh, kita akan menampilkan pelanggan yang tinggal di kota Tabut dan beralamat di Naha.
Kita select lalu bintang from customers lalu kita enter aja, lalu where city-nya kan kita ambil yang Tabut. City-nya untuk penggunaan data dalam bentuk teks itu mesti kita kasih tanda kutip ya teman-teman. Tabut lalu n addressnya di Naha. Nah, ini akan membuat data yang ditampilkan dalam sel ini hanya akan mencakup pelanggan yang city-nya di Tabut dan address-nya itu di Naha. Itu ada Rafli dan Rehan. Selanjutnya kita akan menggunakan order by. Order by ini digunakan untuk mengurutkan himpunan hasil. Kita akan mengurutkan daftar pelanggan berdasarkan nama secara alfabet dari A ke Z atau ascending. Kita select bintang from customers. Lalu order by customers name. ASC. Ini akan membuat data yang dihasilkan akan mengurutkan pelanggan berdasarkan nama huruf pada nama depannya. Kita juga dapat menggunakan DSC untuk pengurutan yang secara terbalik. Nah, untuk menambahkan record atau baris data baru ke dalam tabel, kita menggunakan pernyataan insert into. Saya akan menambahkan satu daftar pelanggan fiktif sebagai uji coba. Kita insert into customers. Oke. Lalu buka kurung. Untuk pengisiannya sesuaikan dengan urutan tabel ya. Dan customer ID, customer name, dan sebagainya. Lalu untuk pengisian tabelnya menggunakan values. Buka kurung, lalu teman-teman bisa menambahkan datanya sesuai dengan urutan tadi ya. Ya, customer ID-nya yaitu karena di sini ada 5 pelanggan, berarti yang ini customer ID-nya itu 6. Lalu untuk customer name-nya kita kasih Gunawan
Iwan. Ingat untuk menggunakan tanda kutip untuk setiap data yang menggunakan teks. Untuk kontak name-nya Iwan. Address-nya Bitung. Dan untuk city dan kotanya itu Gorontalo. Nah, udah kesimpan ya ini datanya. Mari kita periksa, kita select bintang from customers. Oke, dan kita dapat data pelanggan baru yang bernama Gunawan Iwan. Apabila ada perubahan informasi, kita dapat menggunakan pernyataan update. Penting untuk menyertakan klausa where agar tidak seluruh baris berubah. Kita akan mengubah alamat dari pelanggan ID 6 yang baru saja kita buat. Kita update. Customers. Set address-nya. Kita ganti menjadi Jalan Utara. Lalu kita kasih where yang dimana mau diganti. Kita kasih customers ID dengan yang kita ganti tadi 6. Dan udah terganti ya ini. Kita select bintang from customers untuk memeriksa apakah datanya telah diganti. Dan ID customer ID ya 6 itu addressnya telah diganti ya. Selanjutnya kita memasuki perintah delete. Perintah delete ini berfungsi untuk menghapus record. Kita akan menghapus kembali data pelanggan fiktif atau ID 6 tersebut untuk menjaga integritas data asli. Kita delete from customers. Oke, lalu enter where mana yang mau diubah, mau dihapus, customer ID 6. Hapus dan
Kita periksa lagi. Apakah udah kehapus? Yap, udah kehapus ya. Customer ID 6 atau Iwan Gunawan. Iwan Gunawan itu telah terhapus datanya. Selanjutnya kita akan menggunakan tabel produk. Dalam materi W3 School terdapat fungsi select top. Namun pada dialek MySQL atau MariaDB kita akan mengimplementasikannya dengan klausa limit. Ini berguna untuk membatasi jumlah baris yang tampil. Mari kita lihat 3 produk pertama dari tabel produk. Kita select bintang from produk. Oke. Lalu kita kasih limitnya. Limitnya itu 3. Oke, dan yap, data produk yang ditampilkan ini hanya memiliki 3 data saja yang muncul saat ini. Lalu kita akan menggunakan fungsi agregat min dan max. Perintah ini berfungsi untuk mengidentifikasi nilai terkecil dan terbesar dalam suatu kolom. Contohnya, mencari harga produk termurah dari tabel produk. Kita akan select min pada price-nya atau harga. Lalu from produk. Nah, ini akan menampilkan harga terkecil dari data harga yang ada dalam tabel produk ya. Dan max adalah kebalikannya, yaitu akan menampilkan harga terbesar dalam data pada tabel produk. Lalu selanjutnya kita akan memasuki perintah count, AFK, dan sum. Fungsi analitik lainnya adalah count untuk menghitung jumlah baris, AFK untuk rata-rata, dan sum untuk penjumlahan. Kita akan menghitung jumlah total pelanggan yang ada. Yaitu menggunakan perintah count. Kita select, lalu count, buka kurung, bintang, tutup kurung, lalu from customers. Nah, ini akan memperlihatkan kita berapa saja data yang ada dalam tabel customer ini. Selanjutnya kita memasuki perintah like dan wildcard. Operator like bekerja bersama wildcard untuk mencari pola data atau pattern matching. Kita akan mencari nama pelanggan yang berawalan dari huruf R. Kita select bintang from customers, lalu enter. Where customer name, like, kita menggunakan perintah like, lalu R, lalu perintah wildcard, tutup. Dan ini dia. Perintah ini hanya akan menampilkan pelanggan yang memiliki awalan huruf yang telah kita tentukan. Selanjutnya kita akan memasuki perintah in. Operator in ini memungkinkan kita untuk menentukan kumpulan nilai sebagai filter.
kita akan mencari pelanggan yang berada di kota Tahuna ataupun di Manado. Ini akan menampilkan pelanggan yang berada dalam kota Tahuna ya. Karena di Manado nggak ada, jadi dia akan menampilkan yang di Tahuna saja. Lalu kita memasuki perintah between. Operator between ini berguna untuk menyeleksi data dalam rentang tertentu. Contoh penggunaannya adalah mencari produk dari sekitar kisaran harga yang ingin kita ambil. Nah, saya akan mengambil data dari kisaran 15 hingga 22. Kita select bintang from produk. Oke. Lalu where. Lalu where. Price. Nah, kita gunakan perintah between ya. Between time saya mau ambil 15 dan 22. Oke. Dan data yang ditampilkan hanya memiliki produk yang berada di kisaran harga 15 hingga 22. Selanjutnya adalah alias atau AS, digunakan untuk memberi nama sementara pada kolom hasil query agar lebih mudah dibaca tanpa mengubah struktur aslinya. Kita select customer name. Oke, lalu kita kasih perintah AS atau alias itu dan ubah namanya menjadi nama pelanggan. Nah, lalu from customers. Oke. Nah, dia akan menampilkan nama pelanggan, tapi data tabelnya telah diubah ya, jadi ya nama garis di bawah pelanggan. Terakhir ada union. Berbeda dengan join yang tugas fungsinya adalah menggabungkan kolom antar tabel, union berfungsi untuk menggabungkan baris dari dua pernyataan select. Syaratnya, kolom harus sejenis. Di sini kita akan menyatukan daftar nama pelanggan dan daftar nama produk ke dalam satu tampilan. Lalu kita select customer name. Kita kasih alias dulu, kasih daftar nama aja, daftar nama. Oke. From customers. Lalu kita pakai customers. Lalu kita pakai perintah union itu untuk menggabungkannya. Select
product name from produk. Oke. Nah, ini akan menampilkan semua customer name dan customer product name dalam satu tabel dengan nama daftar nama. Oke. Demikian demonstrasi penerapan perintah dasar SQL yang merujuk pada standar materi W3 School. Penguasaan perintah-perintah fundamental ini merupakan fondasi yang sangat penting dalam manajemen basis data relasional tingkat lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rafliansyah Imran, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.